Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, kelas 10 MIPA SMA Negeri 1 Brebes. Pada video kali ini, Bu Uli akan memberikan penjelasan kepada kalian. Sebelum melanjutkan menonton video ini, pastikan kalian sudah membaca materi yang sudah Bu Uli berikan pada web. Sembari kalian membuka materinya, juga kalian mendengarkan penjelasan ini. Kita masuk ke bab 1, laporan hasil observasi. A. Menginterpretasi laporan hasil observasi. Kegiatan 1, mengidentifikasi isi teks laporan hasil observasi. Ada sebuah teks berjudul wayang, ada sekitar 8 paragraf pada teks tersebut. Pertama, kita harus membaca isi teks tersebut dengan teliti. Setelah kita membacanya, tentu kita akan mendapatkan pemahaman dari isi teks tersebut, memahami isinya. Jadi membaca, memahami isi teks tersebut. Tolak ukur kita telah paham isi teks itu, pertama bisa dilaksanakan dengan bagaimana kita bisa menjelaskan isi teks tersebut. Atau bisa juga dengan ada beberapa pertanyaan dan kita bisa menjawab teks itu. Seberapa bisa kita menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, maka sejauh itu pula kita mampu menginterpretasi atau mengidentifikasi, memahami isi teks tersebut. Seperti yang kita lihat pada halaman 11. Di bawah teks wayang ada beberapa soal berkaitan dengan teks wayang. Kalau kita bisa menjawabnya, maka kita telah mampu memahami isi teks itu. Alright. Kita masuk ke kegiatan 2, menyusun ringkasan isi teks laporan hasil observasi. Bagaimana cara kita menyusun ringkasan dari sebuah teks? Misalnya dari teks wayang ada 8 paragraf, kita buat ringkasannya. Pada setiap paragraf kita harus mampu mengidentifikasi mana gagasan pokok atau kalimat utamanya. Misalnya pada paragraf nomor 1, kita temukan di sini gagasan pokok itu apa? Gagasan pokok adalah dasar penyusunan sebuah paragraf. Misalnya pada teks wayang ini, pada paragraf pertama, penulis ingin menyampaikan tentang pengertian wayang. Berarti gagasan pokoknya adalah tentang pengertian wayang. Mana kalimat yang menunjukkan bahwa itu adalah pengertian wayang? Kita temukan ada pada kalimat nomor 1, yaitu wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. Maka pada paragraf 1 itulah gagasan pokok atau kalimat utamanya. Selanjutnya kita cari gagasan pokok atau kalimat utama pada paragraf-paragraf berikutnya sampai dengan paragraf ke-8. Setelah kita temukan ada 8 gagasan pokok dari 8 paragraf itu, kita susun menjadi satu paragraf yang baru, misalnya menjadi seperti ini. Maka inilah hasil kita membuat ringkasan sebuah teks laporan hasil observasi. Lalu pada halaman 16 sampai dengan 17 ada teks lagi berjudul The Topeng Museum Angkut. Kita akan melakukan kegiatan yang sama seperti ketika kita membaca teks wayang. Baca dulu teksnya, pahami isi teksnya, dan sejauh mana kita paham, kita harus bisa menjawab soal-soal yang berkaitan dengan teks tersebut. Di bawah teks The Topeng ada beberapa soal yang berkaitan dengan teks itu. Silakan kalian jawab pertanyaan-pertanyaan di bawah teks The Topeng tersebut yang tertera pada halaman 17. Kemudian pada halaman 18 hingga 19 kita bisa melaksanakan kegiatan mengidentifikasi gagasan pokok atau kalimat utama pada setiap paragraf pada teks berjudul The Topeng Museum Angkut. Setelah kita temukan gagasan pokok atau kalimat utamanya dari kelima paragraf itu, kita susun menjadi satu paragraf yang baru. Sama persis kegiatannya dengan yang telah kita lakukan pada Lalu kita masuk ke kegiatan yang ketiga, yaitu mengumpulkan fungsi teks laporan hasil observasi. Intinya, fungsi teks laporan hasil observasi adalah untuk melaporkan, menyampaikan, memaparkan hasil kegiatan kita melaksanakan observasi. Observasi adalah pengamatan, artinya setelah kita mengamati suatu benda atau suatu keadaan, kita tulis laporannya. Kita jelaskan kegiatan kita ketika melakukan pengamatan. Maka yang kita tulis tersebut disebut sebagai laporan hasil observasi. Namun yang menjadi pertanyaan, apakah sembarang kita menulis hasil kegiatan kita melakukan pengamatan, maka sudah pasti disebut sebagai teks laporan hasil observasi, atau teks laporan hasil observasi memiliki struktur
atau mungkin tata bahasa, atau mungkin peraturan yang lainnya? Nah, kita akan mengetahui jawabannya pada materi berikutnya. Terima kasih. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.